Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Saiyan yang telah menggabungkan klon dewa asli dan juga klon Yonghe, saat ini Saiyan benar-benar memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan, kebanyakan orang memang hanya memiliki satu jantung saja. Tapi berbeda dengan Saiyan ini, karena Saiyan mendapatkan warisan dari Raja Iblis Tianhe, yaitu jantung iblis yang bisa membuat Saiyan menjadi lebih kuat dan juga berani saat dia bertarung. Hiya, deduduk, buar. Nomor 3 saat ini sudah mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya ke arah Saiyan. Setelah berhadapan dengan nomor 3, Saiyan langsung mengayunkan pedangnya ke arah nomor 4. Deduduk, buar. Nomor 4 juga langsung terlempar ke belakang dan Saiyan langsung bergerak maju. Tinju 7 kekuatan dewa, teriak dari Saiyan. Buah, nomor 4 pun langsung ambruk. Dan kemudian dia memukulkan tinjunya ke arah nomor 3. Deduduk, buar. Nomor 3 pun terpental ke belakang dan langsung ambruk setelah terkena oleh pukulan Saiyan ini. Kekalahan nomor 3 dan juga nomor 4 ini sudah bisa dipastikan. Dan nomor 2 pun tidak bisa menyangka kalau mereka berdua akan dikalahkan oleh satu orang Saiyan ini. Orang ini memang benar-benar hebat, gumam dari si nomor 2. Komandan nomor 2, kita tidak boleh mengabaikan dia berbuat seenaknya seperti itu, ucap dari seseorang yang ada di belakang nomor 2. Kalian semua segera ambil tindakan. Kita harus menangkap orang ini dengan cara apapun. Ingat, aku ingin dia ditangkap hidup-hidup, ucap dari si nomor 2 ini. Baik Jenderal, ucap dari semua orang yang berada di belakang nomor 2. Perubahan pun segera terjadi di medan peperangan. Mereka dengan cepat berkumpul menjadi pasukan yang terdiri dari 1000 orang prajurit dari dunia Taisu. Pada saat yang sama, lebih dari selusin Taisu Senju juga bergegas melesat. Dan pada saat Permaisuri melihat pemandangan ini, senyum Permaisuri pun menjadi semakin lebar. Saiyan yang hendak membunuh nomor 3 dan juga nomor 4. Dan dia segera akan mengambil armor dewa palsu dari mereka, tiba-tiba dikejutkan ketika melihat pergerakan besar dari pasukan dari dunia Taisu ini. Saat ini ada prajurit dari dunia Taisu yang memiliki 6 kristal merah di dadanya. Dan di belakangnya juga ada prajurit Taisu yang memiliki 5 atau 4 kristal di belakangnya. Apakah mereka semua sedang datang untuk menghampiriku? Gumam dari Saiyan. Saiyan pun lalu memandangi ke arah Permaisuri. Tetapi ketika dia melihat ke arah sang Permaisuri, Saiyan menemukan bahwa sang Permaisuri sepertinya sedang tertidur. Tetapi terlihat jelas bahwa dia sedang berpura-pura tertidur. Dan makanya dari semua ini sudah sangatlah jelas. Karena Permaisuri berharap Saiyan harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk bisa menyelesaikan krisis ini. Itulah yang diinginkan oleh sang Permaisuri. Tepat ketika Saiyan kebingungan dan tidak tahu bagaimana cara untuk bisa menyelesaikan pertempuran ini, ada sebuah suara familiar terdengar di telinga Saiyan. Hei bocah, kenapa? Apakah kamu takut? Ucap dari suara itu. Saiyan pun langsung menoleh dan mendengar suara itu. Kemudian Saiyan melihat sosok dengan 5 pedang yang tergantung di atas kepalanya. Dan di tangannya saat ini dia memegang 1 pedang. Bahkan masih ada noda darah di pedang itu. Sepertinya dia telah membunuh banyak sekali pasukan dari dunia Taisu. Apakah menurutmu aku akan mundur? Ucap dari Saiyan dengan tenang. Dan orang yang berbicara dengannya saat ini adalah Jian Xiangyang yang telah bergabung di medan peperangan. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya kepadamu. Selamat tinggal, ucap dari Jian Xiangyang. Hei, tunggu dulu. Kenapa kamu tiba-tiba pergi seperti itu? Baiklah, maafkan aku. Kali ini aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Ucap dari Saiyan kepada Jian Xiangyang. Di belakang Jian Xiangyang, semakin banyak tentara Blazing Elm yang berkumpul. Dan tatapan mata mereka menatap ke arah prajurit dari dunia Taisu. Pertempuran ini adalah ujian terbesar bagimu. Jika kamu ingin membuat penerobosan, kamu harus menyelesaikan kesulitan ini sendiri. Meskipun aku juga ikut mengambil tindakan, tetapi mungkin kamu masih tidak akan bisa menghadapi pengepungan dari mereka.
Jadi sepertinya ini adalah tugas yang berat. Jadi bersiaplah, ucap dari Jian Xiangyang. Dia akhirnya memilih untuk membantu Xiaoyan. Baiklah, terima kasih senior, jawab dari Xiaoyan. Sedangkan untuk nomor 3 dan juga nomor 4, memang mereka telah memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melarikan diri. Dan para jenderal dari dunia Taisu yang dipimpin oleh nomor 2 pun segera tiba dalam sekejap. Setelah mereka tiba, mereka segera berpencar dan membentuk setengah lingkaran. Lalu mereka mengelilingi Xiaoyan dan juga Jian Xiangyang. Setelah nomor urut 2 mengangkat jarinya, pertempuran pun akan segera pecah. Nomor 2 ini memimpin sekelompok orang di belakangnya dan mereka semua langsung bergegas ke arah depan. Dan mereka semua langsung menuju ke arah yang sama, yaitu menyerang Xiaoyan. Mereka benar-benar datang untukmu. Sulit dipercaya, kamu bisa menarik begitu banyak perhatian dari pasukan dari dunia Taisu. Tahukah kamu, kenapa ini bisa terjadi? Tanya dari Jian Xiangyang. Mungkin karena armor dewa palsu yang ada di tubuhku ini, bukan? Jawab dari Xiaoyan. Aku rasa itu bukanlah karena armor dewa palsu yang ada di tubuhmu, tetapi karena armor dewa palsu yang ada di cincin penyimpananmu, ucap dari Jian Xiangyang. Xian pun tiba-tiba mengangkat alisnya saat mendengar itu, seolah-olah dia mengerti maksud dari ucapan Jian Xiangyang ini. Jadi yang dimaksud senior Jian Xiangyang adalah mereka memang mengandalkan armor dewa palsu untuk bisa membangkitkan kembali pasukan mereka yang telah mati, tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu Jian Xiangyang pun lalu mengangguk. Saat memikirkan hal ini, Xian teringat ketika dia membunuh nomor 3. Oh, jadi seperti itu rupanya, gumam dari Xian di dalam hatinya. Baiklah, berhati-hatilah. Jangan terlalu berharap bantuan dariku. Bagaimanapun, mereka semua datang ini untuk menangkapmu. Xian pun lalu mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Kali ini aku akan memberimu sebuah nasihat. Meskipun kamu memiliki banyak teknik dan juga skill bertarung, pasti akan sulit bagimu untuk bisa mengalahkan mereka semua. Jadi kamu tidak perlu berjuang terlalu keras. Jika kamu mengalami kesulitan, lebih baik kamu segera mundur dan temui permaisuri, ucap dari Jian Xiangyang lagi. Xian pun tahu maksud dari ucapan Jian Xiangyang ini. Jelas hingga saat ini dia masih sangat membenci Xian. Oh ya, bukankah ada sekelompok orang yang kuat yang membantumu sebelumnya? Lalu kenapa aku tidak melihat sosok-sosok dari mereka sekarang? Tanya dari Jian Xiangyang. Sebelumnya dia telah bertarung melawan pendekar pedang gila dan pendekar pedang gila membuat Jian Xiangyang pun bertekuk lutut waktu itu. Tetapi obrolan keduanya berakhir karena serangan dari pasukan dari dunia Taisu ini sudah datang menghampiri mereka. Xian lalu memutar pedang Bang Huang Quanzong di tangannya. Daduduk. Buar. Situasi pertempuran saat ini sengaja diciptakan oleh Yuan Er untukmu. Jian Xiangyang pasti sangat marah karena banyak tentara Blazing Army yang tewas di dalam pertempuran ini. Otomatis karena pertempuran yang dihususkan oleh Xian ini, mereka lalu menunda waktu dan itu menyebabkan Blazing Army atau orang-orang dari Blazing Army ini banyak yang tewas. Aku harap aku segera bisa menerobos ke level Supreme Fighting God. Dan pertempuran ini tidak akan mengorbankan para tentara Blazing Army lagi. Dan tidak akan ada yang sia-sia ketika itu, ucap dari Xian di dalam hatinya. Xian terus menebaskan pedang Bang Huang Quanzongnya dan sambil memikirkan hal itu. Sekarang dia bisa memahami kemarahan Jian Xiangyang kepada dirinya. Kalau begitu mari kita serang dia bersama-sama, ucap dari si nomor 2. Kali ini dia sudah mendekat ke arah Xian. Ketika dia selesai berbicara, ada selusin prajurit dari dunia Taisu yang setidaknya memiliki 5 kristal merah di dada mereka. Mereka langsung menyerang secara serempak. Tidak ada dialog yang tidak perlu di antara kedua belah pihak ini. Karena pertempuran semacam ini tidak memerlukan omong kosong. Deduduk. Buar. Lebih dari selusin sosok pasukan dari dunia Taisu melesat ke arah depan. Dan menyerang langsung ke arah Xian. Xian langsung menggunakan sayap Valkyrie hitamnya. Dan kecepatannya segera meningkat. Dia terus menghindari serangan-serangan intensif ini. Tapi pada saat yang sama, Xian juga melancarkan serangan-serangan dengan pedang Bang Huang Quanzongnya yang dialiri oleh api dan juga petir. Kekuatan immortality yang begitu kuat. Di bawah serangan seperti itu, aku tidak tahu bagaimana caranya dia akan menyelesaikan krisis seperti ini, ucap dari Zhu Hao dari kejauhan. Sepertinya Zhu Hao selalu mengamati Xian ini. Zhu Hao tidak memilih untuk bergabung di dalam pertempuran itu. Meskipun saat ini dia hanya mengirimkan 2 klon saja, Zhu Hao tentu saja tidak ingin kehilangan klonnya lagi. Karena Zhu Hao ingin mempertahankan kekuatan tempurnya.
Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sini sampai akhirnya ada yang memenangkan pertempuran ini. Dia jelas tidak ingin melewatkan momen seperti ini. Sementara itu, di medan peperangan, suara ledakan terus terdengar. Dan hanya selusin pasukan dari dunia Taisu saat ini yang mengepung Xiaoyan. Namun, melawan selusin pasukan dari dunia Taisu ini, Xiaoyan pun sudah sangatlah kerepotan atau Xiaoyan merasa tertekan. Serangan-serangan Xiaoyan ini selalu gagal untuk menyentuh satu pun dari mereka. Saat ini, Xiaoyan seperti bola karet yang terpantul ke sana dan kemari. Meskipun Xiaoyan ini sangat cepat, dia tetap diserang oleh selusin orang tersebut. Untung saja pertahanan Xiaoyan ini sangatlah kuat. Sehingga saat ini Xiaoyan sama sekali belum terluka. Hanya armor dewa palsu di tubuhnya saja yang telah rusak. Armor bagian dada dan pinggangnya telah runtuh dan juga pecah. Untungnya Xiaoyan mengetahui karakteristik dari armor dewa palsu ini. Armor ini bisa saling memperbaiki satu sama lainnya. Dan kebetulan juga Xiaoyan memiliki banyak stok armor dewa palsu yang disimpan di cincin penyimpanannya. Xiaoyan lalu mengeluarkan salah satu armor dewa palsu secara acak dari cincin penyimpanannya. Lalu ada cairan armor dewa palsu yang langsung memperbaiki armor dewa palsu milik Xiaoyan yang rusak ini dalam sekejap. Cepat perkuat serangan dan tekan dia lebih cepat lagi. Jangan berikan dia kesempatan untuk memperbaiki armornya, ucap dari si nomor 2. Lalu selusin petarung dunia Taisu ini pun langsung mengangguk. Oh, sepertinya kalian ingin menangkapku hidup-hidup ya, jawab dari Xiaoyan. Meskipun serangan mereka kuat, Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu mereka ingin menangkap Xiaoyan hidup-hidup. Bagi pasukan dari dunia Taisu, Xiaoyan ini seperti sebuah misteri besar. Dia sudah mengetahui terlalu banyak rahasia tentang dunia Taisu, sehingga mereka ingin mencari tahu siapa sebenarnya Xiaoyan ini. Daduduk, buar. Armor dewa palsu di tubuh Xiaoyan sudah hampir hancur lagi. Namun armor itu masih bisa pulih dengan cepat. Jika aku bisa menerobos ke level Supreme Realm Fighting God atau yang disebut dengan Fighting God alam leluhur, mungkin Xiaoyan bisa membuat klon dewa asli ini menerobos ke dewa asli bintang keempat. Klon dewa aslinya ini mungkin bisa menerobos ke level bintang 4 atau bintang di dahinya ini ada 4. Di bawah serangan lebih dari selusin orang, pertahanan Xiaoyan pun akhirnya bisa dihancurkan. Namun tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan mampu bersaing dengan mereka hingga setengah jam lamanya. Bahkan ini melebihi ekspektasi dari Jian Xiangyang. Cepat ikat dia, ucap dari si nomor 2. Lebih dari selusin petarung dari dunia Taisu ini bekerja sama secara diam-diam. Setengah dari mereka menekan ke arah Xiaoyan dan setengahnya lagi menyiapkan tali merah yang menyapu ke arah Xiaoyan. Bus. Tali merah itu lalu terbelah menjadi 2 di udara, lalu terbelah menjadi 4 dan akhirnya berubah menjadi selusin tali merah. Dan sejumlah tali merah akhirnya mencapai ratusan dan menutupi ke arah Xiaoyan dari segala arah. Meskipun Xiaoyan ini ingin melepaskan diri, tetapi tali merah ini menjeratnya tidaklah bisa dipotong dengan paksa. Tali merah ini sudah melilit anggota tubuh dari Xiaoyan. Kemudian tali-tali itu ditarik dengan kuat. Aku sangat ingin tahu tentang kamu. Aku penasaran bagaimana kamu bisa melakukan ini semua, ucap dari si nomor 2 sambil memandangi ke arah Xiaoyan. Ketika Jian Xiangyang melihat ini, dia langsung menatap ke arah sang permaisuri. Jika permaisuri mengangguk, maka Jian Xiangyang pasti akan segera pergi untuk menyelamatkan Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Namun ketika dia menoleh dan melihat ke arah sang permaisuri, permaisuri menutup matanya dan seolah-olah sepertinya dia tidak menyaksikan pertempuran ini. Jian Xiangyang pun menjadi bingung karena saat ini dia berada di samping sang permaisuri. Tatapan mata sang permaisuri tidak pernah terlepas dari arah Xiaoyan ya, atau selalu memperhatikan Xiaoyan. Namun kali ini justru dia memilih untuk menutup matanya. Apa arti semua ini? Pada saat Jian Xiangyang masih berpikir, tiba-tiba ada cahaya putih yang sangat menyilaukan seolah-olah ada nyala api yang meledak, tetapi tidak ada ledakan yang terdengar. Setelah cahaya putih itu bersinar, pandangan mata semua orang menjadi gelap. Terima kasih Baiyan, gumam dari Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan memilih untuk menggunakan kekuatan Baiyan. Meskipun armor dewa palsu ini sangatlah kuat, namun tetap saja di bawah serangan Baiyan itu benar-benar rapuh. Begitu kekuatan Baiyan digunakan, kekuatan Baiyan tidak akan bisa pulih dalam waktu yang singkat.
Karena cangkupan area yang dicangkup oleh kekuatan Baiyan ini benar-benar sangat luar biasa. Dengan kekuatan Baiyan sebagai pusatnya, gerakan semua orang pun langsung terhenti. Seolah-olah waktu pun benar-benar berhenti. Kekuatan macam apa ini? Dia bisa mengendalikan begitu banyak orang di medan peperangan. Gumam dari Zhu Hao saat melihat itu. Dia yang berada sedikit jauh sangatlah terkejut saat dia melihat pemandangan ini. Pergerakan puluhan ribu orang semuanya stuck. Seolah-olah mereka diam dan waktu pun ikut berhenti. Sayang sekali, dunia sejati alam Suanjin tidak pernah ada yang memiliki kekuatan begitu kuat seperti itu, ucap dari sang permaisuri. Sinar cahaya putih itu perlahan menghilang dan semua orang pasukan dari dunia Taisu pun terbangun kembali dan tersadar dari efek Baiyan ini satu demi satu. Namun tepat di mana Xiaoyan berada, dia masih diselimuti oleh api putih. Bahkan selama mereka mengerahkan pedang mereka, api putih itu akan segera melesat ke arah mereka. Mereka bahkan tidak akan bisa bergerak dan bahkan seolah-olah tertarik oleh api putih ini. Perasaan ini membuat semua orang tidak berani untuk melihat ke arah api putih secara langsung. Karena ada momennya seperti ada daya tarik yang menarik mereka saat mereka melihat api Baiyan. Tali merah yang menjerat Xiaoyan pun tiba-tiba terlepas. Ini menunjukkan bahwa Xiaoyan telah melepaskan diri dari belenggu mereka. Dan pada saat ini, Baiyan pun masih menyala di tubuhnya. Dan lalu meledakkan kekuatannya yang sangat kuat. Di bawah cahaya api yang begitu kuat, mustahil bagi mereka semua untuk bisa mendekati Xiaoyan kali ini. Sementara itu nomor 2 pun lalu memberi isyarat kepada semua orang. Dan semua pasukan dari dunia Taisu ini seolah-olah menunggu perintah dari si nomor 2 lagi. Semua orang pun lalu mengepung Xiaoyan tanpa terburu-buru dan hanya maju ke arah depan secara perlahan saja. Mereka benar-benar menunggu momen perintah dari si nomor 2. Mereka semua menunggu karena mereka berpikir bahwa api putih Xiaoyan ini tidaklah bisa bertahan lama. Sepertinya mereka sudah menduga itu. Cahaya Baiyan secara perlahan lalu memudar dan saat melihat pemandangan ini, nomor 2 pun langsung mencibir. Menurutnya, gerakan Xiaoyan hanyalah perlawanan putus asa saja karena pada akhirnya mereka masih bisa menangkap Xiaoyan ini. Saat cahaya Baiyan mulai berangsur-angsur redup, cahaya itu tidak lagi tampak begitu menyilaukan. Apa yang sebenarnya terjadi barusan? Seharusnya itu sudah memberikan dia waktu yang cukup untuk pergi dari sini. Tetapi kenapa dia tidak pergi? Gumam dari Jian Xiangyang. Sebelumnya, dia juga terkena oleh kekuatan Baiyan. Meskipun efeknya hanya sebentar, tetapi itu sudah cukup untuk bisa merasakan takjub. Jian Xiangyang sudah bisa pulih setelah beberapa detik terkena efek dari Baiyan. Sedangkan untuk para jenderal dunia Taisu termasuk nomor 2 ini, semuanya masih dikendalikan oleh Baiyan. Dan selama lebih dari 10 detik ini, mereka stuck dan diam. Dalam pertempuran sengit seperti ini, 10 detik itu sudah cukup bagi Xiaoyan untuk melakukan banyak hal. Bahkan Xiaoyan bisa saja mengubah keadaan perang ini. Namun yang membuat aneh adalah Xiaoyan tidak memilih untuk pergi. Melainkan dia hanya diam di tempatnya saja dan melepaskan ikatannya. Namun di balik cahaya putih Baiyan, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Xiaoyan di sana. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.